Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah ilmu an-nahwu. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya atau pembelajaran sebelumnya, kita telah menyelesaikan pembahasannya isim-isim yang mu'rab. Ya, isim-isim yang mu'rab, di mana isim-isim yang mu'rab ya memiliki beberapa bentuk. Salah satunya adalah isim mufrad, salah satunya adalah bentuk isim mutsanna, bentuk jamak mudzakkar salim, bentuk jamak muannas salim, bentuk jamak taksir ya. Dan di sana ada ya isim-isim mufrad yang keluar dari apa? I'rab asalnya. Seperti ya, di sana ada isim manqus, di sana ada isim maksur, di sana ada al-asmaul khamsah, dan di sana ada ismul ladzi la yansharif ya. Ismul ladzi apa? La yansharif dengan penjabarannya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan ya membahas lawan dari isim mu'rab ya. Lawan atau kebalikan dari apa? Isim mu'rab, yaitu apa? Al-asma al-mabniyah. Ya, isim-isim yang apa? Yang mabni. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa isim mu'rab adalah isim yang bisa mengalami perubahan bentuk harokat ataupun akhir hurufnya. Ya, isim yang bisa mengalami apa? Perubahan bentuk harokat ataupun apa? Akhir hurufnya, sesuai dengan kedudukan ataupun jabatan kata tersebut di dalam kalimat. Ya, sesuai dengan apa? Jabatan ataupun kedudukan kata tersebut di dalam kalimat. Namun ya, di dalam kaidah ilmu nahwu kita dapati isim yang tidak akan bisa mengalami perubahan ya, baik harokatnya ataupun bentuk huruf akhirnya, meskipun jabatan, meskipun kedudukan kata tersebut di dalam kalimat apa? Berbeda-beda ya. Isim itu dinamakan dengan apa? Al-asma al-mabniyah. Isim-isim yang apa? Yang mabni. Mabni artinya apa? Tetap. Ya. Maknanya tetap di sini apa? Tidak akan bisa berubah baik harokatnya ataupun huruf akhirnya. Meskipun jabatan kata tersebut, meskipun kedudukan kata tersebut di dalam sebuah kalimat apa? Berbeda-beda. Mungkin ada yang i'rabnya marfu, mungkin ada yang i'rabnya apa? Mansub, ataupun mungkin apa? Majrur. Tapi bacaannya, bentuk penulisannya apa? Tetap sama. Itulah yang dimaksud dengan apa? Isim yang mabni, lawan atau kebalikan dari mu'rab. Nah, isim-isim yang mabni dijelaskan di buku kita di halaman 64 sampai 67 ya. Di sana dijelaskan ada ya 4 poin. Ada 4 bentuk. Meskipun di dalam buku yang lain ya, di dalam buku-buku yang lain di sana disebutkan ada kurang lebih 8. Ada kurang lebih berapa? Ada kurang lebih 8. Namun di sini yaitu apa? Karena kita memulai dari pembahasan ini ilmu, maka dicukupkan oleh penyusun kita untuk mengenal isim-isim mabni meliputi apa? Ya, 4 poin saja. Yang pertama adalah dhamir, kata ganti ya. Kemudian yang kedua adalah isim isyarah, kata tunjuk. Kemudian yang ketiga adalah apa? Isim mausul, kata sambung. Dan yang terakhir di halaman ya 67 yaitu adadul murakkab. Ya, adadul murakkab. Meskipun di sana masih ada bentuk-bentuk lain saudaraku, saudariku, dari ya bentuk-bentuk isim-isim yang apa? Yang mabni. Nah, perlu diketahui bersama
bahwa bentuk isim yang mabni, isim yang tetap keadaannya, isim yang tetap bentuk harokat akhirnya, isim yang tetap bentuk apa? Akhir hurufnya. Ini yang pertama adalah apa? Adh-dhamiru. Bisa dilihat di halaman apa? 64. Adh-dhamiru. Apa itu adh-dhamiru? Adh-dhamir artinya adalah kata ganti. Ya, seperti dalam bahasa kita, ia, dia, mereka, engkau, Anda, kamu, kalian, saya, aku, kami, kita. Itu adalah kata ganti. Nah, dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab, ya, rinciannya ada berapa? Ada 14. Ya, ada 14. Seperti yang pernah kita pelajari di kesempatan-kesempatan apa? Sebelumnya. Di sana ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Ada 14. Nah, dari 14 dhamir tersebut, ya, dikelompokkan menjadi apa? 3 kelompok. Kelompok yang pertama istilahnya adalah apa? Dhamir ghaib. Dhamir apa? Ghaib. Yaitu kata ganti untuk orang ketiga. Ya, kata ganti untuk orang apa? Orang ketiga. Ya, apa bentuknya? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu adalah apa? Dhamir ghaib. Kata ganti orang ketiga. Dia, mereka dua, mereka. Ya, untuk laki-laki. Kemudian dia seorang, dia dua, mereka perempuan. Ini adalah ghaib. Sedangkan yang kedua adalah dhamir mukhatab. Ya, dhamir apa? Mukhatab. Kata ganti orang kedua, yaitu yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita. Di sana ada anta, antuma, antum, ada anti, antuma, dan apa? Antunna. Ini adalah bentuk-bentuk apa? Dhamir mukhatab. Ya, kata ganti orang kedua, lawan bicara kita, orang yang kita ajak bicara. Kemudian yang terakhir adalah dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim artinya adalah kata ganti orang pertama. Ya, kata ganti orang pertama. Di sana ada 2 bentuk, yaitu ana, nahnu, apa? Ana, nahnu. Ya, ini adalah bentuk dari dhamir mutakallim. Nah, dhamir ini perlu kita ketahui bersama, wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa dhamir ini sebenarnya memiliki beberapa istilah. Memiliki apa? Beberapa istilah. Memiliki beberapa penamaan. Tapi dari sekian banyak istilah, ya, kita akan apa? Ya, mengelompokkan dhamir ini menjadi 2 istilah saja. Ya, 2 istilah saja. Istilah itu adalah apa? Dhamir apa? Mustatir. Dhamir apa? Mustatirun. Naam, mustatirun. Dan yang kedua adalah apa? Dhamir barizun. Barizun. Ya. Jadi kita akan mempelajari apa? Bentuk dari apa? Dhamir. Ya. Jadi dhamir ada 14. Dia dikelompokkan menjadi 3 kelompok, gitu ya, menjadi 3 kelompok. Nah, dan dhamir itu sendiri, ya, memiliki apa? Penamaan, memiliki apa? Istilah. Dan masing-masing penamaan, masing-masing istilah, ya, kita harus apa? Mengenalinya. Apa istilah yang pertama? Yaitu dhamir mustatirun. Mustatirun artinya apa? Tersimpan, tersembunyi, tertutup. Ya, saya ulang, dhamir mustatirun. Apa artinya mustatir? Mustatir artinya apa? Tidak nampak, tidak terlihat, tersimpan, tersembunyi, tertutup. Nah, dhamir mustatir di sini, ya, atau dhamir yang tersimpan di sini, dia dipecah lagi, gitu ya, menjadi apa? 2 istilah. Ada istilah apa? Ya, wujuban, gitu ya. Wujuban. Ada istilah apa? Naam, jawazan, ya. Jadi ada wujuban, ada jawazan. Apa maksudnya mustatir wujuban? Yaitu dhamir tersebut wajib untuk disembunyikan. Tidak boleh apa? Ditampakkan.
tidak boleh apa? Diperlihatkan. Contoh dalam kata misalnya untuk yang apa? Wujuban, ya. Contoh dalam kata misalnya kata apa? Uktub misalnya. Naam, uktub. Uktub ad-darsa. Naam. Atau uktubid darsa. Naam. Di dalam kata apa? Uktub di sini, ya, saudaraku, saudariku, di sana kita dapati yaitu apa? Dhamir mukhatab anta. Dhamir mukhatab apa? Anta. Iya kan? Akan tetapi dhamir anta tersebut tidak boleh kita apa? Tidak boleh kita perlihatkan. Tidak boleh kita tuliskan. Tidak boleh kita apa? Sebutkan. Maka ini masuk ke dalam apa? Wujuban. Yaitu apa? Yang wajib untuk apa? Disembunyikan. Jadi uktub atau uktubid darsa. Tulislah olehmu, ya, tulislah olehmu, wahai kamu seorang laki-laki, ad-darsa, pelajaran tersebut. Nah, di dalam kata uktub ini tersimpan, ya, dhamir apa? Anta. Apa artinya anta? Kamu atau anda seorang laki-laki. Ya. Jadi disinilah kita katakan apa? Uktub di dalamnya terdapat apa? Dhamirun mustatirun wujuban. Dhamir kata ganti yang tersembunyi dan hukumnya itu apa? Wajib untuk disembunyikan. Atau misalnya, ya, di dalam contoh yang lain, ya, di dalam contoh yang lain misalnya ketika kita mendapati apa? Ya, yaitu dhamir yang memang apa? Wajib untuk kita sembunyikan, ya. Seperti di dalam apa? Kata yaitu apa? Ya, taqra'u. Ya, taqra'u. Misalnya kita dapati kata apa? Taqra'u, na'am, al-Qur'ana. Ya, taqra'u al-Qur'ana. Ya. Di sini ada kata apa? Taqra'u. Ya, taqra'ul Qur'ana. Tadi bentuknya adalah apa? F3, sedangkan di sini bentuknya adalah F2. Ya. Ini adalah fi'il amr, kata perintah, sedangkan taqra'u di sini adalah fi'il mudhari', kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan. Maka taqra'u di sini, taqra'ul Qur'ana, tersimpan, ya, tersimpan di dalamnya dhamir apa? Dhamir anta. Dhamir apa? Anta. Nah, ya, dhamir anta. Maka kita artikan apa? Kamu, ya, Anda seorang laki-laki sedang atau akan membaca Al-Qur'an. Ya, kita tidak dituntut untuk apa? Ya, menunjukkan dhamir anta tersebut. Karena apa? Ya, dhamir anta tersebut hukumnya wajib untuk apa? Dimustatirkan. Wajib hukumnya untuk apa? Disembunyikan. Dan penjelasan ini, ya pemirsa, seperti yang beberapa pertemuan yang lalu saya rekomendasikan dijelaskan di, ya, kitab yaitu apa? Seperti ini, ya. Yaitu 4 langkah membaca dan menerjemahkan apa? Kitab Gundul yang disusun oleh, ya, guru kita Ustadz Abu Hilya Salsabila. Semoga Allah menjaganya. Nanti bisa dilihat di halaman 231 dan seterusnya tentang, ya, penjabaran dari apa? Dhamir. Ya, penjelasan dari apa? Dhamir. Yaitu apa? Ada dhamir mustatir, dan dhamir mustatir di sini dipecah lagi menjadi apa? Wujuban dan apa? Jawazan. Wujuban artinya wajib untuk disembunyikan. Seperti apa? Uktubid darsa. Kita tidak boleh mengatakan uktub anta ad-darsa. Tidak diperbolehkan. Begitu pula dengan kata taqra'ul Qur'ana. Kita tidak boleh menyebutkan taqra'u anta al-Qur'ana. Dicukupkan dengan kata uktubid darsa atau apa? Taqra'ul Qur'ana. Ya. Ini masuk ke dalam contoh apa? Dhamir mustatir wujuban. Kemudian di sana ada yang dhamir mustatir apa? Jawazan. Ya, ada dhamir mustatir apa? Jawazan. Apa artinya jawazan? Jawazan artinya apa? Diperbolehkan. Maksudnya diperbolehkan di sini apa, wahai saudaraku dan saudariku? Dhamir tersebut
kata ganti yang ada pada kalimat tersebut boleh ditampakkan, boleh pula apa? Tidak ditampakkan. Ya, boleh diperlihatkan, boleh pula tidak apa? Diperlihatkan. Misalnya contoh ya, qama, na'am Zaidun. Ya, qama Zaidun. Di mana qama di sini adalah bentuk F1. Di dalamnya sudah terdapat apa? Huwa. Nah, huwa di sini ya boleh diwujudkan dengan apa? Isim yang lain, bentuk yang lain, dengan syarat apa? Sama jenis dan juga sama bilangannya. Jadi qama artinya apa? Telah berdiri. Ya, telah apa? Telah berdiri. Maka di dalam kata qama ini telah tersimpan apa? Mustatir, telah tersimpan dhamir apa? Huwa. Nah, dhamir huwa di sini pemirsa boleh kita apa? Wakilkan dengan apa? Isim yang lain yang sama jenisnya dan sama bilangannya. Ingat, huwa adalah apa? Dhamir untuk mudzakkar, dhamir untuk tunggal. Sedangkan Zaidun seorang yang laki-laki yang bernama apa? Zaid, dia juga menunjukkan apa? Ya, bilangan tunggal dan berjenis apa? Laki-laki. Maka qama Zaidun apa? Qama Zaidun. Boleh kalimat seperti ini diperbolehkan. Boleh pula kita sembunyikan. Ya, kita sembunyikan seperti apa? Kata qama apa? Qama al-'asra. Naam, qama al-'asra. Ya, qama al-'asra. Di mana di dalam qama di sini tersimpan apa? Dhamir huwa. Maka dhamir huwa di sini ya tidak harus kita apa? Wujudkan dengan bentuk Zaidun, Muhammadun ataupun Aliun. Bisa pula seperti ini, qamal asra. Dia seorang laki-laki itu telah melaksanakan apa? Ya, qama al-asra atau qama al-laila. Ya, qama al-laila. Naam. Qama al-asra atau qama al-laila. Naam ya. Al-laila, ya. Jadi kita boleh apa? Seperti ini. Qama Zaidun apa misalnya ya as-salata atau qama al-laila. Dia seorang laki-laki itu telah apa? Berdiri di waktu apa? Di waktu malam. Apa maknanya? Dia laki-laki itu melaksanakan salat malam, ya. Inilah yang dimaksud dengan apa? Jawazan. Maksudnya jawazan di sini adalah boleh ditampakkan seperti ini, boleh pula apa? Disembunyikan. Jadi qama Zaidun apa? Al-laila. Qama al-laila. Kedua-duanya adalah kalimat yang sudah benar. Mengapa? Karena ya yang pertama subjeknya, pelakunya ditampakkan, yang kedua subjeknya, pelakunya apa? Disembunyikan, ada di dalam fiil qama. Ya. Jadi qama Zaidun apa? Al-laila. Qama al-laila. Zaid telah melaksanakan qiyamul lail. Qama al-laila, dia seorang laki-laki itu telah melaksanakan apa? Qiyamul lail. Ya, ini adalah contoh untuk apa? Dhamir mustatir yang bentuknya apa tadi? Jawazan. Apa artinya jawazan? Boleh ditampakkan itu dhamir, digantikan dengan kata yang lain, boleh pula apa? Tetap disembunyikannya. Nah, kemudian yang kedua ada dhamir apa? Baris. Ya, jadi penjelasan atau istilah ini ya bisa kita lihat ya pembahasannya di buku yang tadi disusun oleh Al-Ustadz Abu Hilya Salsabila di halaman berapa tadi? 231 dan seterusnya. Di halaman berapa? 231 dan seterusnya. Dan saya sarankan antum atau antunna memiliki ini buku ya, selain buku yang kita jadikan sebagai pegangan, hendaklah juga kita memiliki apa? Buku yang tadi disebutkan. Nah, jadi dhamir ada istilah apa? Barizun. Barizun artinya apa? Lawan dari mustatir. Jadi kalau mustatir artinya apa? Mustatir artinya tersimpan, tertutup.
Sedangkan barizun itu artinya apa? Nampak. Ya, terlihat. Jadi jelas ada di situ apa? Dhamirnya. Nah, istilah dhamir bariz, ya, saudaraku dan saudariku, di sana dipecah lagi. Jadi istilah bariz di sini, ya, saya hapus contohnya ya. Nah, untuk istilah baris di sini, ya, dia dipecah lagi sebagaimana apa? Dhamir mustatir. Ya. Ada baris apa? Munfasil, gitu ya. Munfasil. Nah, munfasilun. Ada pula apa? Baris apa? Muttasilun. Nah, muttasilun. Nah, ini istilah-istilah yang harus apa? Kita kenali ya pemirsa. Mengapa? Karena ini adalah istilah baru bagi kita. Jadi, saya ulang, bentuk ya isim-isim yang mabni yang pertama adalah apa? Dhamir. Dhamir memiliki apa? 14 apa? Ya, bentuk. 14 bentuk dari huwa, huma, hum sampai ana, nahnu dikelompokkan lagi menjadi berapa? 3 istilah. 3 kelompok. Namanya adalah ghaibun, kata ganti orang ketiga. Orang yang dibicarakan. Yang kedua adalah mukhatabun, kata ganti orang kedua, yaitu orang yang diajak bicara, lawan bicara kita. Yang terakhir adalah mutakallimun, kata ganti orang pertama, yaitu orang yang berbicara. Nah, dhamir dengan bentuk-bentuknya yang berjumlah 14 itu, dia apa? Dipecah lagi istilahnya menjadi apa? 2 istilah. Istilah yang pertama adalah mustatirun, artinya apa? Tertutup, tersimpan, tersembunyi. Dan mustatir di sini apa? Dibagi lagi menjadi 2. Ada dhamir mustatir wujuban dan ada dhamir mustatir apa? Jawazan. Di mana dhamir mustatir wujuban di sini ya, tolong pemirsa diingat baik-baik, dia ada di 2 dhamir, yaitu apa? Huwa dan apa? Naam, hiya. Huwa dan apa? Hiya. Jadi ketika pemirsa ya mendapati ya fiil, mendapati apa? Fiil, dan fiil tersebut mengacu kepada salah satu dari 2 dhamir tersebut, yaitu huwa dan hiya, maka dia masuk ke dalam apa? Mustatir apa? Wujuban. Apa? Mustatir wujuban. Wajib untuk apa? Disembunyikan. Apa? Ya. Keliru, bukan apa? Huwa dan hiya. Ini masuk ke jawazan. Maaf, ya. Untuk jawazan yaitu apa? Huwa, nah, dan apa? Hiya. Nah, sedangkan yang wujuban ya, pemirsa, di sini disebutkan ada di dhamir apa? Ada di dhamir anta. Naam ya. Ada di dhamir apa? Anta. Ya. Kemudian ada di dhamir apa? Naam, ana. Dan ada di dhamir apa? Nahnu. Naam, di dhamir nahnu. Saya ulang ya pemirsa. Jadi dhamir ya terbagi menjadi apa? 2 istilah. Ada yang mustatirun, ada yang barizun. Mustatir dibagi menjadi berapa tadi? 2. Ada yang wujuban dan ada yang jawazan. Wujuban artinya wajib untuk apa? Disembunyikan. Tidak boleh apa? Ditampakkan. Di mana dhamir-dhamir wujuban di sini adalah ada di dhamir anta, ada di dhamir ana, dan ada di dhamir apa? Nahnu. Ya. Maka ketika pemirsa ya mendapati fiil dan fiil tersebut mengacu kepada dhamir apa? Anta. Ya. Pada dhamir apa? Anta. Baik dia ada di apa? Nah, F2 ataupun di F3, fi'il mudhari ataupun fi'il amr, maka dipastikan dhamir tersebut wajib hukumnya untuk apa? Disembunyikan. Ya, seperti contoh yang tadi apa? Diberikan. Sedangkan untuk ana dan nahnu, ini kedua-duanya ada di dhamir apa? Nah, ada di fi'il mudhari. Ya, fi'il yang menunjukkan arti sedang ataupun akan. Seperti apa?
Asyrabu na'am al-qahwata. Ya, asyrabu al-qahwata. Tidak usah kita sebutkan asyrabu ana al-qahwata. Begitu pula ada di dhamir nahnu, ya. Contohnya apa? Na'kulu al-lahma. Na'kulu apa? Al-lahma. Tidak usah kita sebutkan na'kulu nahnu apa? Al-lahma. Kami, kita sedang makan apa? Daging. Jadi tolong diingat baik-baik pemirsa bahwa dhamir mustatir yang hukumnya itu wujuban terdapat pada dhamir anta, ana dan nahnu. Anta ada pada fiil mudhari' dan fiil amr, ya. Sedangkan ana dan nahnu ada pada fiil mudhari'. Pembagian yang kedua untuk mustatir adalah jawazan. Tadi sudah dijelaskan, jawazan artinya apa? Diperbolehkan. Maksudnya apa? Boleh ditampakkan itu dhamir, boleh diwakilkan itu dhamir dengan isim yang semisalnya. Dengan syarat apa tadi? Sama jenis dan sama bilangannya. Boleh pula disembunyikan. Ya, dhamir tersebut adalah apa? Huwa dan hiya. Ya, huwa dan apa? Hiya. Dan ini ya sekali lagi pemirsa berlaku kedua-duanya ini apa? Berlaku untuk dhamir, untuk fiil apa? Fiil madhi dan juga apa? Fiil mudhari'. Ya, jadi saya ulang. Untuk dhamir mustatir jawazan. Apa tadi bentuknya? Huwa dan hiya. Ini diperuntukkan pada fiil madhi dan juga fiil mudhari'. Ya, fiil madhi dan fiil mudhari'. Maka ketika pemirsa mendapati fiil madhi yang di situ mengacu kepada dhamir apa? Huwa ataupun hiya, masuknya ke dalam bab apa? Kata ganti yang tersembunyi, hukumnya diperbolehkan. Maksudnya apa? Boleh ditampakkan itu dhamir, boleh pula disembunyikan itu dhamir. Begitu pula ketika pemirsa mendapati apa? Fiil mudhari'. Kata kerja yang menunjukkan arti sedang ataupun akan, ya. Ketika fiil mudhari' itu ada pada dhamir huwa ataupun hiya, maka dia dihukumi jawazan. Jawazan artinya apa? Boleh ditampakkan, boleh pula apa? Disembunyikan, ya. Boleh ditampakkan, boleh juga apa? Disembunyikan. Seperti contoh misalnya fiil apa? Madhi, ya, F1. Di sana ada kata apa? Qara'a. Naam. Di sana ada kata apa? Qara'at. Naam, qara'at. Ini adalah dhamir apa? Huwa, dan ini adalah dhamir hiya. Begitu pula untuk apa? Contoh F2, ya, contoh apa? F2. Di sana ada kata yaqra'u, ya kan? Yaqra'u. Dan di sana ada kata taqra'u. Naam, taqra'u. Ya, ada yaqra'u dan ada apa? Taqra'u. Naam. Yaqra'u ini di dalamnya terdapat dhamir huwa, taqra'u di dalamnya terdapat dhamir apa? Hiya. Ini boleh ditampakkan, digantikan dengan yang lainnya dengan syarat apa tadi? Sama jenis dan sama bilangan. Boleh pula apa? Disembunyikan. Misalnya apa? Qara'al Qur'ana. Qara'at al-Qur'ana. Sudah betul. Atau apa? Qara'a Muhammadun al-Qur'ana, qara'at Fatimatu al-Qur'ana. Diperbolehkan. Begitu pula dengan yaqra'u al-Qur'ana. Bisa pula yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Atau taqra'ul Qur'ana, taqra'u Fatimatul Qur'ana. Kedua-duanya apa? Diperbolehkan. Karena apa? Masuk ke dalam bab dhamir mustatir jawazan. Yaitu apa? Huwa dan hiya pada fiil madhi dan juga pada fiil mudhari'. Sedangkan untuk yang wujuban, ya, wujuban artinya apa tadi? Wajib untuk apa? Disembunyikan. Ya, wajib untuk apa? Disembunyikan. Apa maknanya wajib disembunyikan? Yaitu tidak boleh digantikan dengan yang lain, ya. Apa saja itu? Tadi di dhamir anta misalnya. Di dhamir na'am anta. Di mana anta di sini bisa di fiil mudhari', bisa pula di fiil amr. Jadi ketika apa pemirsa mendapati kata misalnya yaitu apa? Ta'kulu. Naam. Ta'kulu apa?
Al-lahma. Ta'kulu ar-ruzza. Naam. Ar-ruzza. Ar-ruzza. Naam. Ar-ruzza. Nah, ini diperbolehkan. Maksudnya apa? Kalimat seperti ini sudah benar. Ta'kulu ruzza. Ya, di mana ta'kulu di sini adalah F2. Di dalamnya telah tersimpan dhamir anta. Maka dhamir anta di sini di dalam kata ta'kulu di sini ya, tidak boleh kita gantikan dengan isim yang lainnya. Jadi ta'kulu ruzza, Anda seorang laki-laki sedang atau akan makan nasi. Ya, tidak boleh kita tuliskan apa? Ta'kulu Muhammadun ar-ruzza. Ini salah. Ya, karena apa? Dhamir tersebut, dhamir anta tersebut wajib hukumnya untuk apa? Dimustatirkan, disembunyikan. Ya. Jadi ta'kulu ar-ruzza. Begitu pula ada pada fiil amr. Seperti apa? Contoh kalimat iqra. Naam. Iqra al-Qur'ana misalnya. Naam. Iqra'il Qur'ana. Iqra'il atau iqra al-Qur'ana. Kita tahu iqra di sini adalah apa? Fiil amr. Kata kerja perintah. Di mana fiil amr iqra di sini tersimpan di dalamnya dhamir apa? Dhamir anta. Maka dhamir anta yang tersimpan di dalam iqra di sini tidak boleh kita gantikan dengan apa? Kata yang lain. Misalnya apa? Ya, iqra ya Muhammad al-Qur'ana. Boleh sih, akan tetapi itu menunjukkan arti penegas, penguat. Tapi secara asal tidak diperbolehkan dhamir anta ya yang ada pada apa? Fiil amr ini digantikan ataupun ditampakkan. Iqra anta misalnya, tidak diperbolehkan. Dia harus apa? Kita sembunyikan sebagaimana bentuknya. Iqra'il Qur'ana ta'kulur ruzza, ya. Kamu seorang laki-laki sedang atau akan makan nasi. Iqra'il Qur'ana, bacalah olehmu wahai seorang laki-laki itu Al-Qur'an. Jadi untuk yang wujuban ada di dhamir apa tadi? Anta. Anta meliputi fi'il mudhari' dan juga apa? Fi'il amr. Begitu pula dhamir ana dan dhamir nahnu. Jadi dhamir ana misalnya kita mengatakan apa? Kata akaltu. Naam ya. Akaltu. Ini fi'il madhi. Yaitu apa? Kata adhabu. Misalnya apa? Adhabu. Naam. Adhabu. Naam. Ilal qaryati. Naam, ilal qaryati. Adhabu ilal qaryati. Adhabu di sini adalah F2, di dalamnya terdapat dhamir apa? Ana. Ada dhamir apa? Ana. Maka dhamir ana yang ada pada kata adhabu di sini tidak boleh kita wujudkan, tidak boleh kita tampakkan. Dia cukup ada di dalam fi'il tersebut. Adhabu ilal qaryati. Saya, bisa laki-laki, bisa juga perempuan, akan pergi ke desa. Begitu pula untuk dhamir apa? Nahnu. Misalnya apa? Nusafiru. Kata apa? Nusafiru. Naam. Nusafiru. Naam. Ila Makkata. Naam. Ila Makkata. Naam. Nusafiru di sini adalah bentuk F2. Di dalamnya terdapat dhamir apa? Nahnu. Maka dhamir nahnu yang terdapat di dalam kata nusafiru tidak boleh kita tampakkan. Tidak boleh kita apa? Tunjukkan. Ya, cukup ada dengan kata nusafiru. Nusafiru ila Makkata. Ya, kami, kita, bisa laki-laki, bisa juga perempuan, akan bepergian ke Makkah. Ya, nusafiru ila Makkata. Ini penjelasan tentang apa? Ya, dhamir baik itu yang mustatir ataupun yang apa? Baris. Sedangkan untuk yang baris, insya Allah akan kita lanjutkan ya di pembahasan berikutnya. Jadi kesimpulannya pemirsa bahwa dhamir mustatir terbagi menjadi dua. Ada yang wajib untuk disembunyikan, meliputi dhamir anta, ana dan nahnu. Anta ada pada fi'il mudhari' dan fi'il amr, ana dan nahnu ada pada fi'il mudhari'. Sedangkan yang jawazan artinya apa? Ya, boleh ditampakkan, boleh pula disembunyikan.
ada pada dhamir huwa dan hiya. Huwa dan hiya, ya, saudaraku, saudariku, bisa di fi'il madhi, bisa juga di fi'il mudhari' sebagaimana contoh-contoh yang tadi telah diberikan. Semoga keterangan ini bisa dipahami dengan baik dan benar, dan jangan lupa untuk ya melihat seperti yang dijelaskan di buku 4 langkah membaca dan menerjemah kitab Kundul tadi di halaman yang ke-231 dan seterusnya untuk memperdalam pemahaman kita tentang penjelasan tersebut. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.